Vanessa. Oh, Vanessa Angel dengan suaminya kan kecelakaan, dan supirnya dan anaknya juga. Cuma kabarnya yang selamat itu putranya dan sopirnya. Ya di luar kasus hukumnya kita membahas soal anaknya ini. Berarti kan anaknya kan semata wayang dan laki-laki. Kira-kira kalau dari sisi pembahasan waris gimana, Ustaz? Terus ini kan masih anak-anak tuh, anak kecil. Ya. Itu kan nggak mungkin dikasih harta sekian banyak itu kan. Itu pengelolaannya bagaimana kira-kira? Assalamualaikum, Ustaz. Ayah kami meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan 22 miliar. Pewarisnya duit semua enggak ya? Pewarisnya ada ibu, ada 4 orang anak laki-laki, ada 2 orang anak perempuan. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau istri pertama meninggal, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua, semuanya tidak punya anak, hanya punya saudara. Pertanyaan saya, harta dari istri pertama siapa yang memilikinya? Dulu belum sempat dibagi. Mohon Ustaz memberikan pencerahan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya, kalau harta warisan orang tua sudah meninggal 4 tahun, tapi hartanya belum dibagikan, apa hukumnya yang megang harta? Assalamualaikum Ustadz, kalau anaknya perempuan semua, si paman dapat berapa bagian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita di pantai akhirnya setelah sekian lama PPKM. Yang terakhir itu hujan deras. Hanya di rumah saja hari ini dengan Abah Lutfi. Di pantai. Masyaallah. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Buat teman-teman yang sudah menantikan pertanyaannya dijawab, kita akan bongkar-bongkar hari ini. Agak panjang ya. Udah lama nggak Q&A. Oke. Masya Allah. Oh, sebelum kita ke pertanyaan teman-teman ini, ada pertanyaan yang mungkin belakangan ini masih jadi berita sih ya. Apa itu? tuh? Yang ada artis kecelakaan itu. Namanya Valencia, sama? Vanessa. Vanessa Angel dengan suaminya kan kecelakaan, dan supirnya dan anaknya juga. Cuma kabarnya yang selamat itu putranya dan sopirnya. Ya di luar kasus hukumnya kita membahas soal anaknya ini. Berarti kan anaknya kan semata wayang dan laki-laki. Kira-kira kalau dari sisi pembahasan waris gimana, Ustaz? Ini kayak menarik. Pengamat bintang film ini. Yo kan pengamat medsos. Update ya. YouTuber nggak update, yang ketinggalan Zaman. berita. Iya. Namanya aja hampir lupa. Vanessa Angel. Vanessa Angel. Ya, semoga Angel. amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita kan tetap mendoakan yang baik. Iya. Baik, jadi kalau ngobrol ini, tapi ya ngobrol warisnya ya, kita bukan ngobrol hukumnya, itu hukumnya urusan Pak Polisi aja lah ya. Jadi kalau dalam agama kita itu kan, ini kan suami istri sama-sama meninggal nih. Iya. Sama-sama meninggal. Terus gimana nih warisnya? Ya tentu kalau mau dirunut itu, hemat saya yang pertama dirunut asal usul harta dulu. Asal usul hartanya, biar jelas. Nah, tapi memang karena dua-duanya meninggal ini memang agak kerok ini. Iya, asetnya milik siapa? Aset siapa, iya. Tapi kan dari awal sudah bisa dikatakanlah
bisa ditebak atau bisa digunakan pakem. Pertama, kalau kita anggap dua-duanya adalah pencari nafkah, berarti nanti hartanya dianggap gonogini. Kalau dua-duanya Pencari nafkah berarti udah aktif ya. diputuskan gonogini gitu. Kalau misalnya yang aktif itu pihak suami, istri sebagai ibu rumah tangga, kan berarti bisa kita anggap 2/3 itu milik suami, 1/3 Istrinya. milik istri. Nah gitu. Nah ini dua waris yang berbeda. Atau yang ketiga, yang aktif yang istrinya. Yang aktif istrinya, ya kalau yang aktif istrinya berarti harus dipisah hartanya. Karena istri itu tidak punya kewajiban Cari nafkah. memberi nafkah suami. Iya. Gitu, nggak ada kewajiban. Nanti kalau misalnya istri memberikan nafkah ke suami, itu sodakohnya istri. Berarti bukan masuk di gonogini kan? Bukan, terpisah bukan, dia. Pisah. Nah jadi nanti kalau mau diselesaikan itu penyelesaiannya kalau misalnya dianggap gonogini, misalnya 1 miliar, misalnya 500 juta punya suami, 500 juta punya istri. Tapi ini cuman logika lah ya. anu aja lah, sekedar contoh ya, bukan nyebut harta orang. Kalau harta orang namanya orang terkenal, mungkin hartanya lebih dari itu mungkin. Contoh saja ya, 500 juta punya suami, 500 juta punya istri. Nah nanti yang suami ini jelas pewarisnya ya anaknya laki-laki. Secara otomatis lagi. Otomatis. Dan keluarga nasab dari suami. Ke atas berarti. Ke atas. Bapak ibunya masih ada nggak, dicari lah kira-kira begitu. Nah nanti yang dari pihak istri juga begitu. Penerima waris jelas anaknya lagi. Dan ayah ibunya, keluarga ayah ibunya dari pihak istri. Nah gitu. Itu ya. Jadi satu tingkat di atasnya berarti orang tua masing-masing tadi itu, baik Mbak Vanessanya atau suaminya. Iya. Yang berikutnya adalah yang di bawah mereka, anaknya. Gitu ya. Ini kalau laki-laki itu kan paling enak ya, karena memang laki-laki itu asobah. Asobah itu menghabiskan semua sisa warisan yang setelah diambil furud yang lain. Sisanya anaknya. Jadi memang dia pewaris tunggal. Dalam artian kalau ada anak laki-laki berarti tidak ada peluang untuk sampai Jauh-jauh, gitu ya, saudara-saudara yang lain. Iya. Asobahnya di anak laki-laki itu. Gitu. Nah, gitu. Terus ini kan masih anak-anak tuh, anak kecil. Ya. Itu kan nggak mungkin dikasih harta sekian banyak itu kan. Itu pengelolaannya bagaimana kira-kira? Ya, pengelolaan ini sebenarnya bebas ya. Memang anak kecil kan dia belum dewasa, belum mukallaf. Makanya boleh ditunjuk siapa yang mengelola hartanya. Ada batasannya itu. Maksud batasan gimana? Maksudnya kan misal yang mengelolanya itu dari pihak keluarganya kan. Itu kan juga butuh operasional juga buat biaya dia dikeluarkan untuk yang lain, itu gimana? Jadi kalau yang mengelola itu orang yang berkecukupan, dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu lebih utama. Gitu jadinya dia harus menjaga, harus hati-hati, amanah. Makanya siapa yang mengelola dicari orang yang amanah. Bisa dari keluarga atau bisa yang ditunjuk. Hakim gitu. Misalnya, atau siapalah pengacara kalau yang ditunjuk ya, yang ditunjuk. Nah misalnya yang mengelola itu adalah orang yang fakir, dia hanya kasarnya kerjaannya misalnya mengelola harta itu saja, ya tentu dibolehkan mengambil hak-haknya sebagai pengelola dengan tidak berlebih-lebihan. Sepantasnya lah. Sepantasnya itu mungkin juga mengikuti ukuran-ukuran yang disepakati gitu. Terus kapan harta itu bisa diberikan kepada si anak sepenuhnya misal? Ketika dia udah mukallaf. Mukallaf itu batasannya gimana? Udah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk begitu. Artinya dia sudah bisa mengelola harta itu, dia pun diambil. Gitu. Jadi kapan bisa diambil? Ya kapan saja kalau dia sudah katakanlah sudah mampu mengelola harta itu. Jadi kalau masih sekarang ini misalnya anak SMP udah mukallaf belum?
Nah, tentu Tergantung nanti pikirannya. kita tanya dia mukallaf apa enggak. Kalau misalnya nanti dikasih uang 1 miliar, Habis seminggu. nah ya itu berarti belum mukallaf. Makanya Belum boleh mukallaf. ditahan oleh pihak keluarga. Dalam tanda petik ditahan itu adalah untuk supaya harta itu nanti memberi manfaat untuk anak ini. Oke. Gitu. Bukan dikuasai oleh Yang mengelolanya. yang mengelolanya. Jadi yang pengelola itu ya betul-betul memang amanah. Nah, syukur-syukur dari pihak keluarga yang berkecukupan, hartanya dijaga, anak itu dikasih santunan karena yatim piatu. Oh, pahalanya numpuk-numpuk ini keluarganya nih. Alhamdulillah. Gitu. Pahalanya Iya. banyak. Tapi kalau dia rakus ngambilin, wah bahaya ini. Pertanggungjawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memakan harta anak yatim. Waduh, berat sekali. Berat sekali. Ya, semoga anak beliau yang siapa namanya? Gala ya, Gala. Semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Dewasa. Iya, mudah-mudahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Mana tadi ada yang miliar-miliar tadi mana ya? Oh, ini. Dari akun Ibrahim TJ. Assalamualaikum Ustaz. Ayah kami meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan 22 miliar. Pewarisnya duit semua enggak ya? Pewarisnya ada ibu, ada 4 orang anak laki-laki, ada 2 orang anak perempuan. Bagaimana cara menghitungnya? Ya. Jadi nanti gini, semua anak itu nanti tergabung dalam asobah. Anaknya ya. Dengan ketentuan laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Nah, kemudian ibu karena dia punya anak, maka bagian ibu adalah 1/6. 1/6. Jadi 22 miliar tadi kalikan 1/6. Ya. Sisanya, nah sisanya itu nanti diukur. Suami dapat laki-laki 2 1 1. Berarti 6 dibagi 6. Iya, 6. 6 kan? Laki-lakinya Laki-lakinya 4. laki-lakinya 4 berarti 2 2 2 2 8. 8. Tambah 2 10. 10. Bagi Bagi 10. Bagi 10 yang perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian. Nominalnya berapa dihitung pakai kalkulator. Ya, silakan dihitung. Silakan. Banyak soalnya. Iya. Dihitung. Ya, Ya, rambu-rambunya itu. ramburannya gitu, 22 miliar dikalikan 1/6. Nah, berapa itu? Pakai kalkulatornya gue mah. Iki saya buka YouTube. Gitu. Kalkulatore 22 miliar. Berapa? Piro? 22 miliar ki nolnya piro? Waduh, Makanya itu nggak cukup HP. nggak cukup HP-nya. Kalkulator 22 miliar iku nolnya Miliar 9. 9. 6 dong. Iya 9 bagi kalikan 1/6. Dibagi 6. berarti. Ya. 6 itu 3,6. 300 60 juta. 3,6 miliar. Oh iya kan 22 miliar. Ya, 3,6 miliar itu bagian ibu ya. Bagian ibunya 3,6 miliar. Nah, sisanya dibagi 10. Sisanya 6 18,4. bagi 10. bagi 10. 18,4 bagi 10. Heeh. 1,8. 1,8. Jadi masing-masing yang perempuan tadi dapatkan 1,8, yang Yang laki-laki laki-laki 3,6. Oh ya ya ya. Gitu. Gitu. Masih bingung? Silakan kontak nomor yang ada di deskripsi. Masya Bisa Allah. langsung japri-japri langsung. Terus mana lagi? Ada lagi. Nah, akunnya kok namanya begini ya? Sebelum cahaya. Waduh, berarti gelap. Mau lahir dia, belum lahir. Maaf tanya saat, kalau istri pertama meninggal, menikah lagi, gimana sini? Oh ya,
Kalau istri pertama meninggal, kemudian menikah lagi dengan istri yang kedua, semuanya tidak punya anak, hanya punya saudara. Pertanyaan saya, harta dari istri pertama siapa yang memilikinya? Dulu belum sempat dibagi. Mohon Ustaz memberikan pencerahan. Ya. Jadi mestinya diingat-ingat tuh hartanya. Goni bukan. Diingat-ingat dulu Berapa? dari istri pertama itu punya apa. Memang kita sudah sering mencoba mengingatkan ya, bahwa kalau ada orang yang meninggal itu salah satu kewajiban yang harus disegerakan adalah membagi waris. Jadi jangan lama-lama lah. Jangan lama-lama karena itu ada orang lain. Nah, siapa pemilik haknya? Ya berarti kalau dia istri pertama meninggal, berarti pewarisnya siapa? Suami. Suami dan pihak keluarga laki-laki, istri. Karena nggak ada anak berarti ayah ibunya, Saudara-saudaranya saudara, gitu. itu. Itu dibagi ke sana. Nah, nanti kalau nikah lagi, nah tinggal siapa yang meninggal duluan. Jadi kalau dia udah dibagi itu, harta yang dibawa untuk suami untuk menikah lagi itu betul-betul harta milik suami. Oke. Itu pentingnya. Jadi nanti nggak ada istilah enak ya itu istri kedua makan hartanya istri pertama, enggak begitu. Karena harta istri pertama sudah dibagikan. Oke, Sudah gitu ya. menjadi hak suami masing-masing. Jadi satu catatan penting, kalau ada yang meninggal, yang disegerakan adalah Pembagian warisnya. waris. Dan kalau sudah lama ya silakan diingat-ingat Ya, hartanya berapa. nah, coba diingat-ingat mana harta yang didapat ketika dia dulu meninggal. Terus karena tidak punya anak berarti yang memiliki hak waris adalah suaminya, orang Dan tuanya, nasab dari pihak istri. istrinya itu, Iya. atau juga saudara-saudaranya, saudara kandungnya. Iya. Kemudian berikutnya ada dua lagi. Satu lagi dari Entis Sutisna, orang Sunda. Orang Sunda nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya kalau harta warisan orang tua sudah meninggal 4 tahun, tapi hartanya belum dibagikan, apa hukumnya yang megang harta? Waduh. Zalim nggak? Ya kan, yang megang harta ini gimana maksudnya? Kalau dia cuma jagain doang, Oh, kalau dia cuma jagain gimana? Kasihan kan? gimana nih? Ya segera dibagi. Tapi kalau harta itu nggak dibagi kemudian dia ambil sendiri, ya tentu dolim. Ada harta hak orang lain, saudara-saudaranya, hak pewaris yang lain dipakai sama dia. Gimana? Tapi Sarannya untuk keluarganya gimana untuk ngurus itu? ya segera dibagi, dibagikan itu ya? segera dibagi. Kan ada yang gini, ini kadang-kadang nih Mas, harta nggak dibagi itu ada sebab juga. Kadang-kadang kesepakatan keluarga nanti aja lah. Nah nanti aja nih siapa nih pemiliknya? Akhirnya kan yang kebagian ngurusnya kan ini bukan hak dia, tapi diurus dia. Jadi berat kan jadinya. Panjang resikonya. Ya, Udah, segera aja. gitu ya. Segera. Bagi aja ya. Gitu. Yang Oke. megang, yang dirasa zalim ya segera bertobat. Satu lagi terakhir dari gimana? Inna Herlina. Assalamualaikum Ustaz. Kalau anaknya perempuan semua, si paman dapat berapa bagian? Waduh. Ini mestinya pertanyaannya jangan begitu. Ada nggak ahli waris lain dulu? Oh, iya juga ya. Iya, karena kan kalau ada bapak ibunya, ada nggak? Nah, nanti ahli waris yang mana dulu? Apa cuman ahli warisnya cuman paman doang? Jangan-jangan ada ahli waris yang lain. Jadi ini pertanyaannya mungkin perlu diperjelas dulu supaya kita bisa memberi jawaban. Oke, itu Gitu. sarannya buat Ibu Herlina. Herlina. Silakan diperjelas, silakan hubungi nomornya ada di deskripsi. Jadi siapa saja ahli warisnya gitu. Oke. Gitu, udah. Oke, makasih. Semoga bermanfaat. Kita akan sambung lagi di lain waktu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mana kopinya? Oh, hilang.